Welcome back semuanya di Randomness Personified. Episode yang ke-47, menginjak umur 30. Beberapa dari kita yang menginjak ataupun mengalami ataupun mendekati umur 30 saat ini tentu tidak mudah. Ada banyak pilihan yang begitu kita ambil, kita tidak segampang itu untuk memencet Ctrl Z untuk kembali ke situasi sebelumnya. Tapi mengapa pilihan yang kita ambil sebegitu pentingnya? Kita akan bahas lebih banyak di dalam episode kali ini. Aku bakal membahas semuanya point by point ya. Dan salah tiga yang aku mau bahas di sini. Salah satunya adalah romance ataupun persepsi jodoh dan juga sebagainya. Lalu tentang pekerjaan dan persepsi mengenai karir kita ke depannya. Dan yang terakhir tentang hidup dan juga orang-orang di dalamnya, yaitu teman kita dan semua orang yang berharga bagi kita. Oke, mari kita bahas dari yang nomor 1. Tentang romansa dan juga persepsi orang-orang mengenai jodoh ataupun percintaan di umur 30. Tentu saja aspek yang paling kental di dalam peradaban Indonesia adalah selalu bertanya tentang kapan kamu nikah, dan bertanya kapan punya anak, udah punya pacar belum, sekarang lagi deket sama siapa, kapan nih undangannya, dan itu dan ini dan itu, dan banyak banget ya hal-hal lainnya. Dan seperti itu terjadi pada aku juga berasumsi kalian juga pasti mengalaminya dalam satu hal dan yang lain. Aku akan berbicara panjang mengenai jodoh ini terhadap kalian semua di luar sana yang belum memiliki waktu untuk mempunyai jodoh kalian masing-masing, ataupun masih mencari, ataupun berada di dalam satu periode di dalam hidup kita di mana kita galau. Mostly dari episode ini aku akan bahas itu. Tapi jangan khawatir bagi kalian semua yang sudah menemukan tambatan hati. Bagi kalian semua di luar sana yang mungkin sudah berkeluarga, sudah menikah, mungkin video dan podcast ini tetap bisa kalian nikmati, dalam artian kayak kalian bisa ambil yang bagus daripada apa yang aku katakan pada episode ini. Menginjak umur 30, persepsi mengenai jodoh bisa jadi menjadi lebih terang. Dalam artian adalah kita mempunyai pandangan yang lebih plek tentang jodoh kita maunya seperti apa. Kita bukan lagi seperti anak bocil tanggung yang mencari pacar hanya dengan kriteria penting baik, yang penting ini, yang penting itu, tapi tidak memperhitungkan banyak faktor lainnya. Dan aku rasa ketika kita bertambah tua, ada banyak faktor yang makin menjadi acuan kita untuk memilih jodoh kita di mana. Dan aku di sini kalau boleh bilang, kalau your significant other atau orang yang akan menjadi pendamping hidup kita, orang yang akan selalu ada dalam hidup kita, orang yang akan selalu mengisi hari-hari kita, itu tidak harus selalu dipikirkan di dalam cara-cara yang tradisional, teman-teman. Kalau kalian merasa diri kalian cocok dengan kucing kesayangan kalian, karena kucing kesayangan kita mungkin dengan nama Paijo, mungkin biasanya kalian ngasih nama Paijo, Painem itu cowok, atau kucing kalian punya nama Puding, biasanya yang cewek suka kasih nama yang lucu-lucu kayak gitu, atau Silky atau ini. Oke, bukan itu topiknya. Kalau kalian merasa diri kalian cocok dengan kucing kalian, kalau kucing kalian adalah
kucing yang selalu ada saat kita sedih dan senang, maka kita nggak perlu berpikir panjang-panjang tentang jodoh yang mungkin ada atau enggak, tapi lebih kita berpikir tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Kucing kalian yang udah berada bersama kalian di masa senang dan sedih seharusnya bisa melebarkan kesabaran kita akan jodoh yang tak kunjung datang. Dalam artian teman-teman, jodoh itu bukan suatu yang harus dicepet-cepetin ataupun disegerakan, apalagi kalau calonnya juga belum ada. Dan aku juga ngomong bagi diriku sendiri nih, dalam artian kita nggak perlu buru-buru di dalam mencari jodoh teman-teman. Nggak ada batas waktu bagi kita untuk mencari jodoh kita ada di mana ataupun dia lagi ngapain sekarang. Nggak usah pikirin itu terlalu jauh. Yang penting sekarang adalah kita bisa main bersama-sama dengan kucing kita dan kita seneng, dan itu udah cukup bagus. Dan mungkin kalau ada berapa dari kalian yang merasa jodohku adalah pekerjaanku, anjay. Kalau ada bagi kalian yang merasa demikian, kalau ada banyak faktor dalam hidup kita yang maksa kita untuk bekerja dulu ataupun jatuh cinta dengan pekerjaan kita, entah karena tuntutan dalam hidup kita atau kita sandwich generation yang dicaplok mati-matian dari atas bawah kiri kanan, entah karena pekerjaan yang kita punya adalah hal yang menyelamatkan kita dari kesusahan, entah pekerjaan ini mempunyai nilai mulia bagi kita, entah kita merasa belum siap untuk memiliki jodoh untuk sekarang ini. Aku pribadi merasa tidak ada jawaban yang salah untuk pilihan hidup dan juga jodoh ini. Semuanya teman-teman adalah pilihan yang benar. Dalam artian, kalau teman-teman merasa kalau ya aku harus lebih fokus pada karirku ini sekarang, kalau kita merasa menginjak umur 30 kita galau, belum ada jodoh, dan kita merasa belum ada jawaban untuk semua ini, belum ada jawaban juga merupakan jawaban teman-teman. Kalau kita percaya bahwasanya kita baca buku dan akan selalu ada endingnya, dan mostly itu bakal jadi ending yang bagus, kita juga harus percaya bahwa dalam titik hidup kita sekarang ini di mana kita belum punya jodoh, itu hanya akan persiapkan kita untuk ending yang baik. Jadi gak ada jawaban yang salah untuk semua ini teman-teman. Semua pilihan yang kita ambil akan mengantarkan kita kepada ending yang baik. Dan semua jawaban, semua jalan yang kita pilih adalah sebaik-baiknya jodoh kita dan romansa kita di dalam dunia ini. Kita nggak perlu mengkhawatirkan jodoh kita sekarang ada di mana dan ngapain, dan kita hanya perlu memperhatikan jalan kita sendiri aja. Karena yang benar juga akan mencari kita kok. Nggak tahu gimana caranya, tapi mereka akan bisa mencari kita. That's the one thing that I will always believe. Dan perkara seperti yang aku kemukakan di awal episode, kalau orang lain banyak ngomong tentang jodoh kamu di mana, kamu udah punya pacar belum, dan ini dan itu, aku merasa kita nggak usah terlalu banyak menghiraukan aku merasa kita tidak usah menghiraukan lebih tepat atas pertanyaan-pertanyaan itu, karena aku selalu punya mindset seperti ini teman-teman. Yang sayang sama kita nggak akan peduli tentang hal itu, dan yang peduli tentang hal itu sebenarnya nggak sayang sama kita. Orang lain juga pasti menyadari bahwa pilihan yang kita ambil itu juga pasti ada alasannya kok. Sama seperti kita juga bisa menjadi bijak, orang lain juga bijak sama seperti kita. Sama seperti kita punya pertimbangan untuk aku nggak seharusnya menanyakan ini ke orang lain, karena itu bisa jadi menyakiti
Itu bisa jadi sesuatu yang privat ataupun personal mengenai mereka, dan aku nggak akan tanya itu. Hal yang sama juga bisa terjadi kita kok teman-teman. Ya sebenarnya orang-orang yang nggak menanyakan hal-hal itu tentang kita, yang tahu bahwa itu adalah ranah privat, sebenarnya adalah orang-orang yang sayang sama kita. Dan yang kebanyakan julid justru adalah orang yang nggak benar-benar sayang sama kita. Dan kita nggak perlu memikirkan hal itu. Alihkan fokus kita pada jalan yang sudah kita yakini dan jawaban yang sudah kita nanti. Dalam hidup ini, kita harus berhenti menyiksa diri sendiri kita demi ekspektasi orang lain. Kita aja bahkan gak suka orang lain sebegitu gedenya, jadi buat apa kita menaruh harapan setinggi-tingginya bagi orang lain? Gak penting teman-teman. The most important thing that you can do to yourself is to love yourself, not others. Karena pada akhirnya, pada malam hari, pada saat kita sendiri dan apa yang satu-satunya yang akan selalu ada bagi kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, seberapa dekatnya itu. Jadi akan selalu menjadi pilihan yang tepat untuk kita mengutamakan diri kita sendiri. Selalu. Dan selanjutnya tentang pekerjaan dan juga persepsi orang-orang mengenai batas umur dan juga karir yang akan kita ambil dan banyak lainnya. Menginjak umur 30, banyak dari kita yang menyesuaikan mimpi akan karir kita. Nah, aku pun demikian. Kayak emang kita adalah manusia yang emang harus realistis, bahwa gimana kita harus cari makan. Itu benar teman-teman. Kita nggak bisa mikir jauh-jauh tentang jodoh kalau kita sendiri belum bisa cari makan. Bahkan mungkin faktor kita dalam mencari makan dan juga jodoh ini sedikit banyak yang juga akan mengatur kita tentang perjodohan kita sendiri. Bisa jadi menjadi salah satu faktor bagi kita menunda perjodohan kita itu sendiri. Dan juga banyak hal. Yang terpenting adalah salah satu faktor yang harus kita hadapi dalam menginjak umur 30 adalah karir kita. Ada banyak dari kita yang punya ekspektasi karir yang berbeda-beda, dan dengannya jalan yang juga berbeda masing-masing dengan yang lainnya. Dan setiap dari kita yang punya mimpi karir yang beda-beda pun perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Bahkan pun setelah kita menyesuaikan mimpi karir kita, ternyata hidup masih mampu mengejutkan kita. Ternyata hidup masih mampu membuat kita shock dari waktu ke waktu. Ada banyak hal dalam hidup ini, dan terlebih selama perjalanan karirku dulu ya, yang buatku merasa kayak aku tuh gak pernah merasa aku bisa diterima di pekerjaan ini. Tapi entah mengapa dan bagaimana, ternyata aku bisa dapet. Dan itu adalah salah satu hal yang aku kira cukup menyenangkan di dalam hidup, kalau kita tahu bahwa semua perjalanan ini menuntun kita terhadap sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, sesuatu yang belum pernah kita duga sebelumnya. Dan buatku acap kali itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kayak selalu ada experience baru yang bisa kita ambil dalam apapun karir yang kita punya, dan kemanapun jalan yang kita ambil. Jadi sebenarnya menginjak umur 30, aku yakin teman-teman juga punya karir yang juga bermacam-macam. Bahkan konsisten di satu tempat selama 10, 20, 30 tahun pun tetap bisa mengejutkan kita teman-teman. Jadi aku rasa ada baiknya kita menghadapi semua ini dengan sebuah mindset bahwasanya
kejutan itu bisa jadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik kalau kita menghadapinya dengan otak yang demikian. Bahkan dari waktu ke waktu pun dengan semua kejutan itu ada banyak perjalanan yang juga bikin aku selalu berkata kayak, ya namanya juga hidup, dan kembali berjalan. Teman-teman pasti tahu maksudku. Semua kejutan yang ada di dalam karir kita itu nggak semuanya akan menyenangkan. Beberapa di antaranya akan jadi menyedihkan. Kata-kata yang tidak terlalu motivasional tadi, yaitu kata-kata ya namanya juga hidup, sudah banyak membuatku merelakan banyak aspek di dalam hidup dan buatku lebih legowo dalam menjalani karirku yang sedikit gado-gado ini. Sedikit campur aduk campur sari. Aku tahu bahwa dalam karir kita banyak kejutan yang baik, banyak juga kejutan yang buruk, banyak kejutan yang nano-nano. Tapi kalau kita bisa melihatnya dalam persiapan kita di dalam menginjak umur 30 ini, maka itu bisa jadi sesuatu yang baik bagi kita. Ada kalanya akan baik bagi kita untuk memandang segala hal, bahkan yang jelek sekalipun bagi kita, untuk memandangnya di dalam hal yang positif, bahwa pengalaman yang jelek pun juga memberikan kita sesuatu untuk belajar, sesuatu untuk merefleksikan diri kita. Dan juga sama seperti perjodohan, ekspektasi kita mengenai pekerjaan juga tentulah berbeda-beda. Berapa dari kita sangat menyukai ambisi dan tantangan yang hadir di dalam setiap perjalanan karir kita. Dalam artian nih ya, semuanya kita jalani. Job desk tambahan yang kita ambil secara sukarela atas nama berkembangnya karir kita. Semua jam kerja lembur yang kita ambil dan semua jumping shift yang kita tekuni, itu semua kita hadapi seakan kantong mata kita bersatu padu dengan pikiran kita dan setiap langkah. Dan ternyata kita semua sudah jadi tangan kanan yang terpercaya di perusahaan. Mungkin beberapa dari teman-teman lainnya juga ada yang sukses menjadi supervisor atau manajer, atau yang lainnya terbayarkan kerja kerasnya dengan cara yang lain. Mungkin kita sukses menjadi pemilik usaha dari semua pengetahuan yang kita punyai dari pekerjaan sebelumnya. Ataupun berapa dari kita menemukan rezeki di tempat yang tidak terduga. Apapun itu, kalau kita menjalankan semuanya dengan hati yang baik dan percaya bahwa sama seperti jodoh, karir kita juga akan menemukan jawaban di mana kita sendiri bahkan tidak tahu apa itu pertanyaannya. Maka alam semesta akan memberikan hal yang baik pada kita. Dan terlalu ingat teman-teman, dari pengalamanku, rezeki selalu datang dari tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi kita harus selalu ready untuk mendapatkan rezeki itu, teman-teman. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi pribadi yang selalu bisa mengambil positif dalam segala halnya. Menginjak umur 30, tentu saja ada beberapa hal yang bakal berubah. Ya balik lagi, kalau kita bisa melihatnya dalam hal yang positif, maka itu bisa menjadi suatu tantangan yang bagus dan menarik bagi kita semua. Aku pribadi percaya sama itu. Mungkin beberapa dari yang sudah lalu ya, mungkin berapa dari kita yang ambisius
ambisius bagi karir kita. Ada juga teman-teman yang lain yang lebih menyukai pekerjaan yang sesuai, jam kerja yang tidak akan menyita waktu maupun kebebasan kita, dan memilih menghabiskan waktu kita di tempat-tempat yang menjadi jati diri kita yang paling sejati. Berapa dari kita menganggap pekerjaan adalah bentuk pengabdian kita terhadap dunia? Dan that's it, nothing more, nothing less. Pengabdian kita terhadap dunia kita realisasikan terhadap pekerjaan. Dan pengabdian kita mengenai hal-hal lainnya, pengabdian kita terhadap keluarga, terhadap panggilan kita, ataupun terhadap sesama kita salurkan dalam hal-hal dan jam-jam di luar pekerjaan kita. Ada loh orang yang gak ambis, tapi dia bisa mengembangkan hobinya sedemikian rupa sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang-orang ini juga patut mendapatkan rasa hormat dari kita semua. Berapa dari kita seneng keluar jalan-jalan, mungkin bersama teman-teman, atau bagi kita yang udah berkeluarga, sama keluarga kecil di sore hari sepulang kerja, ataupun mungkin menghabiskan waktu membaca buku di perpus bersama bestie kita, bersama komunitas. Mungkin ada yang suka memancing ikan di empang bersama bapak-bapak setempat, ngomongin hal-hal seperti, oh ya kemarin aku nangkep ikan ini gedenya segini, biasanya di capture dan dijadiin status WA. Dan ada banyak banget hal lain. Untuk kalian yang berpikir bahwa pekerjaan kita hanya pilar yang menopang hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, dan untuk pilar yang lain kita temukan dalam hal di luar pekerjaan, maka itu juga keren banget teman-teman. Semua persepsi kita mengenai karir, apapun itu, setelah menginjak umur 30, biasanya semuanya dan jawabannya akan berkesinambungan dengan apa yang kita benar-benar inginkan di dalam hidup ini. Itulah mengapa semua pilihan karir kita di dalam hidup adalah benar, teman-teman. Gak ada yang salah, karena gak semua orang harus jadi manajer akunting, gak semua orang harus buka toko sendiri, gak semua orang harus jadi pemain basket. Ada karir yang cocok dan yang tepat bagi kita semua di dunia ini, dan kita semua di dunia ini memainkan peran yang penting. Dalam artian pemain basket pun juga butuh pelatih, dan pelatih basket pun juga butuh juragan toko plastik buat belanja bola basket ya semisal, atau belanja sepatu dan ini dan itu. Semua orang di dunia ini punya perannya masing-masing. Dan kita bisa menginjak umur 30 dengan lebih rileks, mengetahui bahwa kita semua dan pekerjaan yang kita punya adalah mulia. Dan jangan pernah seorang pun mengambil itu dari kita. Semua yang kita lakukan adalah penting bagi berlangsungnya dunia ini, teman-teman. Dan yang terakhir, tentang teman. Dan semua yang berpisah, dan semua yang bertemu kembali. Kita semua pasti sudah mulai merasakan hidup di dalam pulau kita masing-masing. Bertemu banyak orang, tapi merasa sendiri di penghujung hari. Itulah mengapa aku selalu mengingatkan pentingnya bagi kita untuk selalu mencintai diri kita sendiri. Karena at the end of the day, satu-satunya orang yang akan selalu ada bagi kita adalah diri kita sendiri. Dan bagi kita semua yang sendiri, itu bukanlah hal yang buruk, teman-teman, karena kita semua melaluinya. Nggak ada satupun
manusia di dunia ini yang tidak mengalami yang namanya kesendirian, teman-teman. Jadi tenang aja, apa yang kita hadapi juga dihadapi oleh miliaran orang lain. Sendirian kita adalah hal yang dialami banyak orang, dan itu adalah hal yang biasa. Semua orang dengan pilihan romansa mereka masing-masing, dengan pilihan karir mereka masing-masing, dengan pilihan hidup mereka masing-masing, akan semakin jarang menghabiskan waktu dengan orang lain, dengan romansa, karir, dan hidup yang berbeda. Maka ujung-ujungnya kita semua akan sendiri. Dan ada baiknya kita menggunakan waktu sendiri itu untuk berfokus pada jalan dan jawaban yang kita cari. Seperti halnya mereka yang mulai fokus dengan hidup mereka, ada baiknya juga kita berbuat demikian. Jangan salah teman-teman, aku nggak pernah bilang teman-teman untuk oh ya, ujung-ujungnya kan orang akan selalu sendiri, maka buat apa aku berteman. Bukan gitu teman-teman. Tapi maksudnya ketika kita ujung-ujungnya akan sendiri, kita belajar untuk menggantungkan diri kita kepada diri kita masing-masing. Pertemanan akan selalu ada, jangan salah. Tapi yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Maka teman-teman yang tepat akan selalu datang nantinya, dengan satu cara ataupun yang lainnya. Pertemanan adalah hal yang selalu kita temui di dalam setiap persimpangan hidup kita. Dan beberapa akan ada untuk seumur hidup kita. Beberapa mungkin hanya mampir sebentar dalam hidup kita. Tapi yang pasti adalah semuanya ada waktunya. Dan kita belajar untuk mengapresiasi waktu. Bahwa ketika kita tahu ada berapa teman yang mungkin gak bisa kita temui lagi dalam seumur hidup kita, kita belajar untuk mengapresiasi waktu yang kita luangkan demi mereka. Ada banyak influencer, ada banyak motivator, ada banyak orang penting di luar sana yang selalu bilang bahwa uang tidak bisa membelimu waktu. Dan itu adalah benar teman-teman. Waktu mungkin adalah resource yang paling penting dalam hidup kita. Itu semua yang kita punya. Dan itu adalah semua yang bisa kita apresiasi dia. Jadi alangkah baiknya kita mengapresiasi setiap saat kita bisa ngumpul bareng. Setiap saat kita bisa baca buku bareng komunitas membaca. Setiap saat kita bisa mancing bareng bapak-bapak RT. Karena aku yakin semakin menginjak umur 30, kita akan semakin jarang ngumpul, semakin jarang bercengkrama, semakin sedikit yang kita bahas mengenai masa lalu kita bersama ataupun hobi yang kita share juga dengan orang lain. Dan ujung-ujungnya kita akan beranjak dari situ dan mulai membahas topik masa depan. Satu hal mengenai masa depan adalah masa itu akan datang, mau kita suka ataupun enggak, mau kita marah ataupun senang, mau kita menghindar ataupun kita lari langsung ke dalamnya. Jadi ada baiknya kita semua sedikit banyak mikirkan jawaban dan juga arah kita ke depannya. Selalu ingat teman-teman, mempersiapkan diri kita di umur 30 akan jauh lebih baik daripada mempersiapkan diri kita di umur 31. Dan begitu pula seterusnya. Segala hal yang kita pandang sebagai hal yang mengerikan ataupun hal yang membuat kita takut ataupun overthinking dalam menginjak umur 30 tidak harus menjadi hal yang kita takuti. Bahkan mungkin sebaliknya teman-teman, itu bisa menjadi hal yang harusnya kita
incer itu bisa menjadi hal yang akan menghadirkan senyum dalam kita semua. Karena ketika kita memiliki panggilan yang mulia dalam suatu hidup, entah untuk alasan itu, maka menginjak umur apapun itu akan menjadi suatu yang kita idam-idamkan nantinya. Menginjak umur 30 bukanlah beban teman-teman, melainkan hadiah. Dan dalam setiap langkah yang akan kita ambil, ada kepercayaan, ada cinta, dan ada semangat kita di dalamnya. Jalan kita memang gak harus sama, malah aku percaya jalan kita memang seharusnya berbeda satu dengan yang lain. Bahwa kita semua memiliki panggilan yang berbeda, jalan romansa, karir, dan hidup yang berbeda-beda. Justru dengan itu, kita bisa melihat betapa sempurnanya hidup kita. Karena kita gak perlu merasakan ataupun mengalami apa yang kita tidak mau dalam hidup kita. Kita bisa lihat itu dari orang lain. Kita bisa semakin yakin dengan jalan kita dari itu. Ataupun bagi kita yang bisa melihat betapa hebatnya orang lain dan merasa kayak inspired dari itu, ketika kita melihat orang-orang yang udah menginjak umur yang lebih senior daripada kita merasa, oh aku pengen jadi orang kayak gitu. Maka kita bisa bangun setiap hari dengan mimpi yang lebih konkret setiap harinya. Bahwa kita bangun dengan sebuah tujuan yang mulia, entah apapun itu. Tapi aku yakin apapun mimpi yang teman-teman punya, itu semua adalah mimpi yang baik, teman-teman. Aku percaya setiap dari kita menapaki jalan hidup kita ini dengan membawa arti dan tujuan yang mulia dengan cara kita semua. Jadi yuk, mari kita sama-sama menginjak umur 30 ini dengan semua yang kita punya, mengetahui semua yang kita inginkan dalam hidup ini, dan bergerak menuju itu. Kita bisa meyakini bahwa umur 30 ini kita bisa mendapatkan semua yang kita mau di dalam hidup kita tanpa harus menunda lagi, karena kita udah tahu exactly what we want. Dan aku akan selalu berdoa bagi teman-teman untuk mendapatkan semua yang teman-teman bisa dapat dalam proses menginjak umur 30. Terima kasih teman-teman karena udah mendengarkan episode kali ini. And I wish you well on your journey, on your 30th birthday very very soon. And I will congratulate you on every step of your way. Thank you so much for listening. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, signing out. Peace.